Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Mudah-mudahan pada pagi hari ini Ananda tetap sehat dan bersemangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Tidak terasa ya, hari ini kita memasuki pembelajaran 5 di tema 1 subtema 3. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Dan yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran yang harus Ananda kuasai setelah melaksanakan pembelajaran hari ini. Baiklah, kita masuk ke materi macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Selain tulang, otot manusia juga dapat mengalami penyakit atau kelainan. Penyakit-penyakit itu antara lain yang pertama hipertrofi. Nah, ini gambarnya. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Nah, ini ototnya membesar. Penyakit yang kedua adalah atrofi, yaitu kelainan otot yang melemah, mengecil, dan fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimilitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Penyakit yang ketiga adalah stiff, yaitu kaku leher. Kaku leher ini merupakan kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Dan yang keempat adalah penyakit tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Itulah berbagai macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia. Kita harus ingat bahwa mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Betul kan? Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Tentunya agar otot kita tetap sehat dan terjaga. Selain penyakit-penyakit yang telah disebutkan tadi, ada juga satu penyakit yang bisa mengganggu otot kita, yaitu tortikolis. Tortikolis disebut juga sebagai salah bantal, di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Penyakit ini disebabkan karena salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga
pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk, dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi, dan rematis otot leher. Bagaimanakah cara kita agar terhindar dari salah bantal itu? Yang pertama, harus diperhatikan bahwa posisi tidur kita harus senyaman mungkin. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Juga jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. Pada saat tidur, sebaiknya tidak hanya satu posisi saja, melainkan kita bisa menggunakan posisi yang lain seperti bisa miring, bisa terlentang. Dan yang terakhir, tidur jangan di atas kasur yang keras. Itulah cara agar kita terhindar dari penyakit salah bantal. Kita semua telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang, coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian, susunlah sebuah cerita dan sajikan dalam bentuk komik. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, tentu saja kita juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang baik antara lain, yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita. Jadi, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, harus proporsional, yaitu keberadaan gambar dan teks yang berimbang, membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Ciri-ciri yang lainnya adalah biasanya bersifat kepahlawanan. Jadi, umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Ciri selanjutnya, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Dan yang terakhir, menyediakan humor. Kata komik itu berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Itulah beberapa ciri-ciri komik yang baik. Demikianlah anak-anakku pembelajaran pada kali ini. Kita telah belajar macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit pada otot manusia, serta telah mengetahui ciri-ciri komik yang baik.
Kita bertemu lagi besok ya. Selamat belajar, tetap bersemangat. Terima kasih atas segala perhatian dari Ananda semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.